Kantor Kementerian Agama Samarinda menolak kasih surat rekomendasi pendirian gereja. Padahal semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah sudah dilengkapi. Astagfirullah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di seberang sana berkuar-kuar tentang lawan Islamophobia, ya, bahkan membentuk gerakan anti-Islamophobia. Anti-Islamophobia yang mereka maksud adalah di mana umat Muslim, umat Islam mengalami yang namanya diskriminasi, mengalami yang namanya penganiayaan, mengalami yang namanya pelecehan, mengalami yang namanya olok-olok ya oleh umat lain. Wow, yang benar. Padahal teman-teman, yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, di mana yang mengalami itu semua di negara ini, di negara Konoha ini, itu adalah umat minoritas, ya, umat Kristen. Terutamanya teman-teman, ya, sasaran utamanya adalah umat Kristen. Umat Kristen yang mengalami intoleransi, umat Kristen yang mengalami penganiayaan, ya. Penganiayaan itu bukan hanya dipukulin, digebukin, dibunuh, bukan teman-teman, ya. Dimasukkan ke penjara, itu juga penganiayaan. Diperlakukan kekerasan secara verbal, ya, mengalami kekerasan secara verbal, dihujat, dinista, itu juga penganiayaan. Dilarang membangun gereja, dipersulit beribadah, dibubarkan saat beribadah, ya, itu semua dialami oleh umat Kristen di Indonesia. Jadi bullshit itu hanya playing victim, ya, bahwa di Indonesia ada yang namanya Islamophobia. Yang ada adalah Kristenphobia, ya, di mana umat Kristen di Indonesia sangat ditakuti oleh umat mayoritas. Mereka takut melihat gereja, mereka takut melihat umat Kristen beribadah. Mereka takut, ya, melihat umat Kristen membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka takut ketika para apologet mengkonter serangan-serangan dari mereka. Mereka takut. Itulah yang disebut dengan Kristenphobia. Jadi umat Kristen di Indonesia ini sangat ditakuti oleh kelompok intoleran Muslim. Teman-teman, ya. Itu yang terjadi begitu. Tapi apakah ada yang takut dengan Muslim? Ya ada juga. Tapi bentuk ketakutannya berbeda, teman-teman, ya. Islam ditakuti kalau dia sudah takbir, ya. Kalau udah takbir pasti orang jadi ngeri, teman-teman, ya. Jangan-jangan ada bom, jangan-jangan ada huru-hara, jangan-jangan ada yang menggeruduk, ya kan? Itu takutnya, ya kan? Nah, apalagi kalau kita lagi ibadah, tahu-tahu ada segerombolan massa, ya kan, demo, disuruh bubar, itu yang membuat takut kepada Islam. Begitu teman-teman, ya. Kemudian takut kalau terjadi persekusi, teman-teman, ya. Ada beberapa apologet yang harus lari ke luar negeri untuk bisa berapologetika dengan bebas karena takut ditangkap, takut digeruduk, ya kan? Karena di sini beda, teman-teman. Mereka boleh menyerang Kristen, tapi kalau dijawab geruduk gitu, ya kan? Kalau ditanya balik geruduk gitu kan? Nah itu teman-teman, ya, itulah ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh Islam sendiri itu. Tapi kita tidak pernah takut, ya. Kita tidak pernah takut kalau mereka mendirikan masjid di mana-mana. Nggak pernah takut. Kita tidak pernah takut mereka azan, ya kan? Pakai toa. Kita tidak takut, santai aja gitu. Tidak ngaruh gitu, teman-teman. Mereka merayakan hari besar mereka, ya kan? Kita tidak takut gitu. Kemudian mereka juga
melakukan pengajian di mana-mana, ya kan? Kita tidak takut. Kemudian mereka juga kadang menutup jalan untuk bisa Jumatan. Kita juga tidak takut gitu, ya. Tapi kita cuma takut kalau digeruduk, kalau ada bom, kalau ada huru-hara, itu aja yang kita takut. Tapi kita tidak takut dengan mereka melakukan ibadah mereka begitu. Tidak pernah takut. Beda dengan orang Kristen. Mereka takut dengan orang Kristen saat orang Kristen beribadah. Nah, itu teman-teman perbedaannya. Oke? Ya, bahkan umat Islam sendiri, sebagian umat Islam sendiri takut dengan Islam. Teman-teman, ya, akhirnya mereka berpikir, ya, merenungkan kembali. Benar nggak sih? Agama ini yang saya ikuti benar nggak sih? Kok begini, kok begitu gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk hengkang dari agama tersebut. Itulah sebabnya pertumbuhan kekristenan di Indonesia sangat pesat. Nomor 2 terpesat di dunia setelah Iran, teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membuktikan, ya, bahwa Kristenfobia itu di Indonesia ini sangat akut, teman-teman, ya. Dimana ini ada kasus gereja Toraja kalau tidak salah di Samarinda itu sudah memenuhi syarat-syarat pendirian rumah ibadah, tetapi terkendala oleh persyaratan terakhir yaitu ACC dari Kemenak Samarinda. Nah, Kemenak sendiri itu mengalami juga, ya, Kristenfobia akut, teman-teman. Dia takut, ya, kalau memberikan izin ini, padahal walaupun syarat-syarat semua sudah dipenuhi, tinggal ACC Kemenak doang. Dia takut, teman-teman. Ya, takut dengan muslim-muslim yang Kristenfobia juga. Jadi dia sama aja gitu. Kemenak pun terjangkit Kristenfobia di Indonesia ini. Tidak berani memberikan izin itu. ACC tidak berani, teman-teman. Walaupun syarat-syarat sudah dipenuhi. Nah, sebenarnya SKB 2 Menteri sudah lama saya serukan untuk dicabut. Karena itu hanya akal-akalan bagaimana cara menghambat pertumbuhan Kristen di Indonesia. Ya, itu hanya drama, teman-teman. Ya, salah satu tools, salah satu alat yang ingin dipakai untuk menghambat pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Bahkan menghancurkan umat-umat Kristen yang sudah ada, yang tidak boleh ibadah, tidak boleh buka gereja dan sebagainya. Jahat sekali, teman-teman, ya. Jadi ada misi nasional sepertinya, ya. Karena kalau sudah merambah ke pemerintah, Kemenak itu adalah bagian dari pemerintah, sementara mereka berkewajiban memberikan jaminan, ya, untuk setiap warga beribadah sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan imannya masing-masing. Negara harus menjamin, bukannya menghambat, ya. Jadi negara sendiri sudah menentang yang namanya konstitusi negara. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk mengevaluasi kembali Menteri Agama yang ada sekarang yang Anda angkat. Ya, tolong dievaluasi kembali sejauh mana dia cinta tanah air, sejauh mana dia bisa menegakkan konstitusi negara. Kalau tidak bisa, ya, kalau tidak mampu, pecat dan ganti. Kalau bisa menaknya orang Kristen deh. Selama ini negara Indonesia merdeka, sudah merdeka secara fisik, ya, dari penjajahan bangsa lain, tapi secara mental itu masih terjajah. Kita masih dijajah oleh orang-orang yang Kristenfobia. Kita masih terjajah, begitu, ya. Jadi tolong, kalau bisa, kalau boleh saya meminta Bapak Prabowo, tolong deh kali ini diangkat Menteri Agama dari minoritas, dari Kristen. Coba lihat nanti kinerjanya seperti apa, ya. Nanti kita bisa bedakan mana yang layak jadi Menteri Agama, mana yang tidak layak untuk menjadi Menteri Agama. Karena Menteri Agama itu bukan milik sekelompok orang, ya, bukan milik mayoritas, tetapi Menteri Agama milik seluruh masyarakat Indonesia, apapun etnisnya, apapun budayanya, apapun agamanya, ya. Dia adalah Menteri Agama dari seluruh rakyat Indonesia, dari kelompok manapun. Jangan Menteri Agama merasa dia cuma Menteri Agama dari umat Islam saja, salah. Ya, jadi sekarang kalau bisa tunjuk Menteri Agama dari kelompok minoritas
dia akan jadi Menteri Agama untuk seluruh umat yang ada di Indonesia. Untuk itu teman-teman, mari kita saksikan kejadian apa yang dialami oleh Gereja Toraja di Samarinda ini. Selamat menyaksikan. Kantor Kementerian Agama Samarinda menolak kasih surat rekomendasi pendirian gereja. Padahal semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah sudah dilengkapi. Astagfirullah, mau beribadah kok dipersulit. Apalagi alasan kantor Kemenak ogah kasih surat rekomendasi terdengar pengecut banget. Kezoliman ini nggak boleh ditoleransi. Jadi Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda seberang sudah berjuang melengkapi semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah lebih dari 10 tahun. Mulai dari nama dan fotokopi KTP 90 orang pengguna yang sudah disahkan pejabat setempat. Lalu dukungan 60 orang masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa setempat. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat pun udah didapatkan Gereja Toraja sejak September 2024. Kalau 3 syarat sudah terpenuhi, nggak ada alasan bagi kantor Kemenak untuk menolak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Sesuai aturan, kalau FKUB udah kasih rekomendasi, Kemenak harus langsung ngeluarin surat rekomendasi dalam waktu maksimal 30 hari. Tapi sudah lebih dari 6 bulan surat itu nggak kunjung diterbitkan kantor Kemenak. Ketua Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kalimantan Timur, Hendra Kusuma, kecewa berat sama Kemenak. Kemenak lebih takut sama kelompok kecil yang intoleran daripada pasang badan menegakkan aturan. Mereka lebih takut sama segelintir orang yang nolak gereja, padahal negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kata Hendra. Dia juga bilang apa yang dialami Gereja Toraja adalah drama lempar tanggung jawab, pola yang sama yang dipakai di banyak daerah. Kami sudah mendatangi semuanya, mulai dari camat, lurah, kesbangpol, FKUB, bahkan di Kemenak ini juga mereka masih lempar ke pihak camat lanjutnya. Gak ada satupun pihak yang mau benar-benar bersikap berani dan tegas selesaiin masalah ini. Setelah jadi sorotan, Kemenak Samarinda akhirnya buka suara. Kasubag Kemenak Samarinda, Rahmi, bilang mereka nggak nolak, tapi lagi hati-hati aja. Katanya penerbitan rekomendasi bisa bikin situasi nggak kondusif. Bukan berarti kami tidak mau keluarkan surat rekomendasi, kami hanya tidak ingin sampai ada permasalahan. Apalagi di bulan Ramadan nanti bisa memicu hal-hal tidak diinginkan, bebernya. Maksud saya seperti biasa aja lah gitu, pelaksanaan ibadah kan tetap jalan. Kami ini di tengah-tengah, takut nanti tidak kondusif, katanya. Apa yang dialami Gereja Toraja di Samarinda adalah realitas pahit yang dialami banyak kelompok minoritas agama di Indonesia. Hak kelompok minoritas buat beribadah yang dijamin dalam konstitusi kita selalu dilanggar. Bahkan setelah mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Yang bikin nyesek, pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama kelompok minoritas bukan cuma warga intoleran yang segelintir, tapi juga negara, dalam hal ini Kemenak. Kemenak memilih tunduk sama tekanan warga intoleran dibanding membela hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar harus segera menindak kantor Kemenak Samarinda. Kantor Kemenak Samarinda diberi mandat untuk melayani kegiatan beribadah semua warga, nggak peduli mayoritas maupun minoritas. Alasan mereka menjaga kondusivitas sama sekali nggak bisa diterima akal sehat, Prof. Nasar. Alasan itu justru menunjukkan negara nggak punya wibawa di mata warga intoleran. Alasan itu juga menunjukkan pejabat kantor Kemenak setempat menyetujui apa yang dilakukan warga intoleran itu secara nggak langsung. Kalau kezoliman kantor Kemenak Samarinda nggak ditindak keras, jangan berharap kasus seperti ini nggak akan terulang lagi. Apalagi kasus seperti ini bukan yang pertama. Benar, narasi Indonesia gelap itu dilihat dari banyaknya kasus pelarangan kegiatan beribadah dan pendirian rumah ibadah yang berlarut-larut dan terus berulang. Yuk lawan terus intoleransi siapapun pelakunya. Ya, itu kawan-kawan realita yang memang sedang dialami oleh warga negara Kantor Indonesia Kementerian ya. Kita ini benar-benar ya menjadi korban dari kelompok ini, jelas ya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok Islam. Ya apalagi itu loh. Ini kelompok-kelompok agama damai kawan. Ya. Jadi ya cuman memang ya berita di mana nih ya, di Gerakan Peace ini saya lihat ya agak sedikit ini ya nggak mau menyinggung ke sana ya. Siapa lagi coba yang suka melakukan intoleran di bangsa ini kalau bukan di kelompok-kelompok Islam itu?
Siapa lagi coba? Inilah ngerinya bangsa ini gitu loh. Dan pemerintahnya takut, pengecut ya. Kementerian Agamanya, aduh, nggak ada taring ya. Saya nggak tahu juga ya sejauh mana PGI apa namanya memproses ya persoalan ini. Apakah PGI juga sama-sama nggak ada taringnya? Ya udahlah. Jadi nggak ada lagi lah harapan kita sebagai orang Kristen ini selain kepada Tuhan. Ya, tinggal kita berdoalah semoga Tuhan yang akan menghardik ya atau menghakimi manusia-manusia bajingan ini ya. Ya, kita harus doa seperti itu supaya Tuhan yang akan menghakimi mereka supaya mereka bertobat gitu loh. Kalau nggak seperti itu kawan-kawan, ya kita doakan dengan kasih ini ya supaya Tuhan yang jadi hakim bagi mereka. Ya, mengingatkan mereka ya. Tapi lagi-lagi kawan-kawan ya biarkanlah itu Tuhan yang akan bekerja ya dalam hidup mereka. Itulah resiko kita menjadi orang Kristen di Indonesia yang merdeka ini. Kita masih dijajah oleh kelompok-kelompok Islam tertentu yang so hebat. Bahkan kita dijajah sama Kementerian Agama. Kementerian Agama ya yang seharusnya, bayangkan semua izin sudah ada loh. Izin semua sudah lengkap. Apalagi yang mereka minta ya. Dari lurah, RT, RW ya, apalagi itu ya. Dari FKUB ya, syarat-syarat semua sudah lengkap. Tinggal satu syarat lagi. Dan syarat itu adalah dari Kementerian Agama. Enggak ya. Jadi narasi betul ya, narasi Indonesia gelap, narasi 2030 Indonesia bubar ya sepertinya akan jadi kenyataan kalau pemerintah tidak bertindak dengan tegas. Ini kan kelompok-kelompok teroris ini kawan-kawan. Iya, kelompok-kelompok teroris yang sedang dijaga perasaannya ya. Iyalah jangan heranlah. Memang Indonesia juga masih mendukung teroris kok. Hamas kan teroris didukung sama Indonesia kok. Indonesia kan masih mendukung teroris. Fakta loh itu kawan-kawan. Ya, buktinya Indonesia mati-matian membela Hamas dengan dalil membela Palestina, kampret. Ini kawan-kawan, kita ngeri loh bangsa kita ini. Ya, ngeri sekali bangsa kita ini. Ya, apapun yang terjadi kita doakan saja. Ya, kita doakan semoga Tuhan yang akan menjadi hakim bagi mereka. Ya, kalau Tuhan sudah bertindak, ya siapa lagi yang bisa melawan? Tapi ya syukurnya kawan-kawan. Orang Kristen ya tidak diajarkan untuk balas dendam ya. Saya nggak tahu kalau Alkitab Kristen mengajarkan balas dendam ya kan, atau Yesus mengajarkan kalian balas dendam. Waduh, saya tidak bisa bayangkan seandainya orang-orang di Papua, orang-orang di NTT juga melakukan hal yang sama, ya kan? Melarang orang-orang Islam beribadah di sana, melarang orang-orang Islam untuk bangun masjid di sana. Gimana perasaan kalian? Tapi syukurnya kekristenan diajarkan tentang kasih ya. Inilah ajaran dari Tuhan. Sedangkan ajaran yang melarang orang untuk beribadah, ajaran yang menolak pembangunan rumah ibadah itu ajaran setan. Kalian tuh pengikut setan sebenarnya. Gitu kawan-kawan. Ini serius nih ya. Jadi ya itulah realita yang memang pahit ya, tapi harus kita nikmatin saja. Kita percaya ya ada pekerjaan Tuhan yang mulia ya. Dan ya semakin mereka berbuat seperti itu ya orang-orang waras dan cerdas akan meninggalkan keyakinan yang seperti itu. Iya teman-teman, sebenarnya mereka salah strategi ya. Kalau mereka merasa dengan mempersekusi kekristenan, menekan kekristenan, mendiskriminasi kekristenan, maka yang terjadi bukan seperti apa yang mereka harapkan, justru sebaliknya teman-teman. Kekristenan tidak akan surut, ya kekristenan tidak akan lemah dan lalu mati. Tidak teman-teman, justru sebaliknya yang akan terjadi. Dalam sejarah kekristenan di dunia itu sudah dibuktikan bahwa kekristenan itu tumbuh pesat dalam penganiayaan. Itu mereka harus tahu gitu. Semakin dibabat, semakin merambat. Apa yang terjadi di Iran? Itu teman-teman, ya, kekristenan di sana dibabat habis. Tetapi apa yang terjadi? Semakin merambat teman-teman ya. Semakin merambat. Kekristenan di Iran tumbuh pesat. Nomor 1 di dunia bayangkan saat ini. Banyak orang meninggalkan iman Islamnya. Karena apa? Manusia itu punya yang namanya hati nurani diberikan oleh Tuhan. Di mana di hati nurani itulah Tuhan berfirman. Sehingga melalui hati nurani itu orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dengan penekanan, persekusi,
penjajahan yang dilakukan oleh Islam kepada kekristenan itu membuat orang berpikir, ya, apa sebenarnya Islam ini? Begitu. Orang-orang yang punya akal sehat, orang-orang cerdas akan merenungkan itu, teman-teman. Sehingga dari buahnya lah bisa mengenal pohonnya. Kalau buahnya buruk, pasti pohonnya buruk, teman-teman. Kalau buahnya busuk, pasti pohonnya tidak sehat. Itu yang terjadi. Ya. Jadi bagi kita umat Kristen di Indonesia, tetaplah tinggal di dalam ajaran Kristus. Tetap bersemangat, tetap menyebarkan kasih di mana-mana, dan kita tidak pernah gentar dengan dunia ini. Ya. Karena Tuhan sudah menjanjikan yang namanya keselamatan pasti bagi kita. Hidup bagi kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita serahkan semua persoalan kita ke tangan Tuhan, biar Dia yang berjalan di depan kita, berperang untuk kita umatnya. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.